Shalom, selamat hari Minggu dari saya buat kita semua. Saya berharap kita boleh menikmati ibadah raya Gereja Bethel Indonesia Miracle Service Jemaat Bisang Singapura hari ini dalam sebuah khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan Aperius Jai dengan tema menang dalam pencobaan. Biarlah lewat khotbah siang hari ini semua kita diberkati dan kita semua menjadi umat pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan peringkat di sini dikatakan bahwa pencobaan di padang gurun. Nah, hari ini kita berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus setelah melakukan puasa 40 hari 40 malam, maka iblis membawanya di padang gurun untuk dicobai. Kita baca di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Nanti kita akan baca selanjutnya. Tapi topik yang saya mau bawakan kepada kita pada hari ini adalah menang dalam pencobaan. Menang dalam pencobaan seumpama kita sedang bertanding dan seumpama kita sedang mengejar sebuah piala ke depannya. Sebuah kemenangan yang kita dapatkan, dan ketika kita mendapatkannya kita sangat happy dan happy banget. Ada sampai memeriahkan kemenangan itu. Nah, ada banyak orang juga yang tidak menang di dalam pencobaan, gagal terhadap pencobaan. Bukankah banyak orang melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dia lakukan karena masalah pencobaan, stres, bunuh diri, apa segala macam yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya mau berkata kepada orang yang percaya bahwa bukan itu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Masalah tetap ada, masalah tetap nyata, apa kita hadapi karena kita ini hidup di dunia. Kalau tidak punya masalah lagi, udah stop kehidupan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita hidup di dalamnya, maka masalah itu tidak lagi datang kepada kita. Tidak. Tapi Tuhan berjanji ketika kita menghadapi masalah, Tuhan akan menyertai kita dan menggenggam tangan erat kita. Itu yang paling penting. Nah, di dalam hal ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, di ayat yang ketiga, lihat pencobaan yang disampaikan oleh iblis. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Halo, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis tahu kelemahan Yesus saat di atas padang gurun. Iblis itu cerdik, iblis itu pintar. Tapi sepintar-pintarnya iblis, kalau ada roh Allah di dalam diri kita, kita bisa mampu mengalahkannya. Lihat, dia tahu Yesus sedang puasa 40 hari 40 malam. Dia tahu dia sedang mengalami yang namanya kelaparan. Perutnya kosong secara daging. Dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bukan berarti Tuhan tidak mampu. Mohon maaf, Tuhan saja bisa mampu membangkitkan yang mati bisa hidup kembali. Yang lumpuh bisa berjalan. Batu saja tidak mungkin tidak dia bisa lakukan, bisa menjadi roti. Tapi di ayat yang keempat di sana dikatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis apa? Manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Hal yang pertama yang perlu kita renungkan pada siang hari ini adalah jangan pernah menggantungkan hidup pemberian Tuhan pada hal-hal yang bersifat sementara. Jangan pernah menggantungkan kehidupan kita terhadap hal-hal yang bersifat fana. Oke, kita belajar kembali. Kita kembali lagi. Dikatakan di sana, jika engkau anak Allah, maka buatlah batu ini menjadi roti. Hal yang harus kita perhatikan hari ini adalah hal-hal yang fana membuat hidup kita memang seakan-akan enjoy. Lihat saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawaban Tuhan di sana, tetapi ada tertulis apa yang dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia seringkali memikirkan hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak kekal, tidak memikirkan hal-hal yang sangat luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal. Maksud di sini, saudara yang terkasih, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, apa yang harus kita lakukan itu adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Seperti halnya tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, dikatakan di sana apa? Maka kesukaannya adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan maksudnya di sini adalah bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar memikirkan, berpikir tentang firman Tuhan itu, bukan. Tapi kita harus hidup di dalam hal yang lebih levelnya lebih tinggi lagi. Apa itu? Melakukannya. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, kita tidak hanya ada di dalam hal membaca firman, di dalam hal merenungkan, hanya memikirkan saja, tapi merenungkan yang dimaksud Tuhan di situ adalah melakukan firman Tuhan itu. Itu adalah roti kehidupan. Kita sebagai orang yang percaya harus masuk di dalam menemukan roti kehidupan itu. Apa itu? Yaitu firman Allah. Sekali lagi saya mau berkata bahwa kita selalu menggantungkan diri kita di dalam hal-hal yang sementara. Banyak orang yang menjual imannya hanya karena hal-hal yang sementara. Banyak orang menjual kepercayaannya hanya karena hal-hal yang sementara. Ingin kaya, ingin tenar, ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Menjual segalanya karena memikirkan hal yang sementara, tidak memikirkan hal yang kekal. Memang secara manusia, selama kita masih di dunia, mungkin kita adalah orang yang paling populer, orang yang paling banyak, orang hartanya. Tetapi saudara yang terkasih, menjadi pertanyaannya, kehidupan kekal, apakah kita ada di dalam roti kehidupan itu? Yang pertama di dalam hal menghadapi pencobaan adalah jangan menggantungkan diri kita terhadap hal-hal yang sementara. Tapi marilah kita memikirkan hal-hal yang besar, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang selanjutnya yang perlu kita pelajari pada pencobaan yang kedua yang Tuhan berikan adalah ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait suci, di hubungan bait Allah. Apa dikatakan iblis kepadanya? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis punya teknik yang lain lagi untuk menjatuhkan wibawa anak tunggalnya Allah. Di awal penciptaan manusia Adam dan Hawa, iblis berhasil. Manusia jatuh di dalam dosa dan mengikuti keinginan iblis. Tapi di sini lagi dia mau lagi ingin menjatuhkan anak Allah, anak tunggalnya Allah, dengan cara dia berkata menggunakan ayat firman Tuhan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dan engkau tidak akan jatuh sampai terantuk kakimu, karena dia akan menatang engkau. Halo Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktu kita. Sekali lagi,
Jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktu kita. Ini iblis memaksa Tuhan Yesus saat hari itu untuk bisa melakukan sesuatu supaya dia tahu, oh ini adalah firman Tuhan. Betul apa tidak? Ini namanya sudah mencobai iblis. Yang ditawarkan, ini mencobai Tuhan, mohon maaf. Ini sudah mencobai Tuhan. Yang ditawarkan iblis pada pencobaan ini adalah mendemonstrasikan mujizat yang spektakuler. Mujizat banyak kita melihat. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang mati bisa bangkit. Tapi orang yang menjatuhkan dirinya dari atas hubungan baik Allah, kemudian tidak sampai terantuk ke tanah, itu belum pernah ada. Dan iblis mau menggunakan itu karena firman Tuhan memang sudah berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tuhan berfirman itu, dan iblis menggunakan ayat itu untuk membawa Tuhan Yesus itu mencobai firman Tuhan itu, memaksakan kehendak bahwa itu adalah hal yang nyata. Tapi sebenarnya yang maunya Tuhan bukan hal demikian. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktunya kita. Pencobaan kita alami, penderitaan bisa kita alami, hal-hal segala sesuatu bisa kita alami. Tapi jangan sampai kita memaksa Tuhan dengan keinginan kita. Mungkin kita sudah lama berdoa banyak-banyak, tapi kita kecewa mungkin. Tuhan, kenapa? Hidupku begini-begini saja. Hidupku seperti ini saja. Tidak ada perubahan, tidak ada. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu hadir? Tapi saya mau berkata kepada kita, kehendak kita belum tentu kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan sudah pasti yang terbaik untuk kita. Untuk itu gantungkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita sudah berkata begini, ya Tuhan, saya kan sudah berpikir untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tapi mohon maaf, sekian lama kita mungkin berdoa, tapi tidak ada jawaban. Mungkin karena apa? Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kadang-kadang tujuan rancangan kita ke depannya adalah yang terbaik menurut kita, tapi belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Untuk itu jangan kita memaksakan diri kita, firman Tuhan itu menolong kita sebagai cara yang menurut yang terbaik untuk kita. Tapi mari kita menggunakan firman Tuhan itu untuk menolong kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita gunakan firman yang diilhamkan Tuhan untuk menolong kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini sebenarnya sangat banyak mengalami yang namanya pro dan kontra. Kenapa saya berkata demikian? Karena memang firman Tuhan berkata begini, Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Ya, berarti apakah kita dengan sengaja, dengan seenaknya kita melakukan segala sesuatu tanpa memikir itu adalah kehendak Tuhan? Ini saya punya rancangan, tapi maunya saya, menolong saya, harusnya begini. Ketika saya ada di Batam, dari 4 tahun lebih yang lalu, maka saya mau mulai memikirkan bahwa ketika saya ada di Batam, pasti saya akan menjadi orang yang sukses. Dengan caranya saya sendiri. Caranya saya adalah saya harus bekerja, saya harus mencari duit, dan itu adalah caranya saya untuk menjadi orang yang sukses. Saudara yang terkasih, di balik itu ternyata Tuhan tidak setuju dengan hal demikian. 1 bulan saya bekerja di salah satu pekerjaan saya, maka saya minta untuk keluar dari sana karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Dengan berjalannya waktu, Tuhan mengingatkan satu hal, bahwa bukan itu yang paling utama untuk menolong kita. Ternyata saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ubah pola pikir itu, Tuhan ubahkan kembali dan sesuai dan berjalan menurut kehendak Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Ketika Tuhan ubahkan semuanya, ingat kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika saya sudah mulai berjalan di dalam jalannya Tuhan dan menuruti apa maunya Tuhan, yang terjadi apa saudara yang terkasih? Berkat-berkat Tuhan
pun terbuka lebar-lebar untuk menolong kita. Ingat sekali lagi, firman Tuhan boleh ada, tapi bukan untuk memaksa kita, untuk digunakan untuk menolong kita sesuai dengan waktu kita, tetapi kita gunakan untuk menolong kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-8 kita belajar satu lagi. Ayat yang ke-8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis mau menggeser kedudukan Tuhan. Sekali lagi, iblis mau menggeser kedudukan Tuhan. Kedudukan Tuhan apa? Di ayat yang ke-10. Maka berkata Yesus kepadanya, Nyala engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Sekali lagi saya mau berkata, iblis mau menggeser kedudukan Tuhan sebagai Tuhan yang disembah dan disembah dan dipuji. Iblis mau menggeser itu. Nah, Tuhan menjawabnya bahwa engkau hanya berbakti kepada Tuhan Allahmu saja. Dunia ini bermegah, dunia ini sangat mewah. Kalau kita memikirkan, kalau kita mempunyai dunia ini, siapa sih yang tidak mau? Saudara-saudara saya yang ada di Singapura yang bekerja, saya yakin dan percaya saudara sekalian bekerja di sana karena ada yang diinginkan di sana. Ada sesuatu yang ingin didapat. Begitu juga saya di tempat ini, saya ada di Batam karena saya ada sesuatu yang ingin saya kejar. Tapi bukan berarti dalam kerjaan kita menggeser kedudukan Tuhan dengan kita melakukan hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa di sini? Dalam pekerjaan kita sering kali kita menjual yang namanya keimanan dan kepercayaan kita hanya karena pekerjaan. Kita sering menggeser prioritasnya kita kepada Allah karena pekerjaan dan apa yang ingin kita dapatkan. Kita sering menggeser kedudukannya Tuhan. Ya, di mana waktunya kita untuk bersekutu kepada Tuhan, tapi karena kita ingin sesuatu, kita menggesernya. Yang seharusnya hari ini kita mau beribadah, tetapi karena kita ingin mendapatkan sesuatu di luar sana, kita menggeser kedudukan Tuhan. Ingat di ayat yang ke-10, Tuhan berkata apa saudara yang terkasih? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Saat iblis menawarkan kepada Yesus untuk memberikan semua kerajaan beserta kemegahannya di bumi, apabila Yesus sujud menyembahnya, Yesus berkata kepadanya bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepadanya. Yesus menyadari bahwa sebelum dia dicobai di padang gurun, dia dibaptis di sungai Yordan, dan dalam baptisan itu terdengar proklamasi dari surga. Apa dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah engkau berbakti. Nah, iblis tidak senang ketika kita ini, Tuhan anggap kita ini sebagai anaknya. Dan Tuhan mau supaya kita tetap berada di jalan yang maunya Tuhan. Dan iblis tidak senang dengan hal itu, saudara yang terkasih. Ketika engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, hari demi hari, tahun demi tahun engkau mendekatkan diri, dan iblis mau menggagalkan rancangan-rancangan itu. Ketika Tuhan sudah mulai dekat dengan engkau, Tuhan sudah mulai melekat dengan engkau, engkau sudah mulai menikmati hadirat Tuhan, engkau sudah mulai dekat kepada Tuhan. Dan ingat, saudara yang terkasih, iblis tidak tenang. Dia mau menggagalkan itu supaya ada teman dalam keseharian. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang perlu saya sampaikan di hal yang ketiga ini adalah jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, pencobaan boleh ada, tapi jangan geser kedudukan Tuhan. Kedudukan Tuhan apa? Tempat kita untuk bersandar, tempat kita untuk berharap, tempat kita untuk kita percayai. Itu yang paling pertama.
Seringkali dalam menghadapi masalah dan cobaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mengutamakan teman, saudara, dan segalanya untuk kita bercerita kepada mereka daripada kita bercerita kepada Tuhan. Dan paling anehnya, sudah kita bercerita kepada orang lain, sudah kita ngomong dengan banyak kiri kanan segala macam, dan anehnya titik terakhir kita menyalahkan Tuhan, kita berkata, Tuhan tidak ada. Yang salahnya adalah diri kita. Sejak awal kita menghadapi masalah, tidak memposisikan Tuhan sebagai yang utama dan prioritas untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi ingat, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua tadi dikatakan jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita sesuai dengan keinginan kita, tapi gantungkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi pencobaan, di dalam menang di dalam pencobaan, marilah kita memposisikan dan memprioritaskan Tuhan sebagai yang paling utama. Pengalaman saya semasa hidup saya yang di dalam perantauan, seperti saudara yang ada di perantauan di Singapura juga, yang bekerja. Pengalaman saya yang saya selalu lakukan adalah bahwa ketika saya sudah berserah kepada Tuhan, maka keimanan, kepercayaan saya itulah yang saya jaga. Bahwa kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikannya. Tapi bukan berarti kita tidak bertindak, saudara yang terkasih. Hana saja di dalam kitab Samuel pasal 2, 1 Samuel pasal 2. Mulai dari pasal 1 dijelaskan di sana Hana bertahun-tahun, sekali lagi, bertahun-tahun dia berdoa kepada Tuhan. Dan setiap hari Sabat ketika dia pergi ke gereja, Penina, istri kedua daripada Elkana, menyakiti hatinya. Siapa yang bertahan di situ, saudara yang terkasih? Mungkin kita sebulan saja kita disakiti, kita sudah menyerah. Tuhan, saya mau balas dendam. Tapi Hana tidak mau melakukannya. Dalam pencobaan yang dihadapi, Hana tidak mau melakukan hal demikian untuk merusak siapa Tuhan di dalam dirinya. Tapi dia tetap bersekutu kepada Tuhan. Sekalipun setiap hari Sabat pergi ke bait Allah, Penina selalu menyakiti hatinya. Tapi yang Hana lakukan adalah dia berdoa, bersekutu, sujud di hadapan Tuhan, dan memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, bahwa Tuhan mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan apa yang terjadi demikian, saudara yang terkasih, dia mendapatkan satu anak yang sangat hebat dan luar biasa, yang mengurapi setiap raja-raja di bangsa Israel saat itu. Yang dia dapatkan, sekalipun awalnya dia seakan-akan dia terhimpit oleh karena masalah, oleh karena perkataan dari Penina yang selalu menyakiti hatinya. Sampai ketika Imam Eli saat itu menganggap dia sebagai orang yang mabuk. Banyak hal yang dialami oleh Penina, Hana. Tetapi di akhir dari yang dia hadapi itu, dia mendapatkan anak sebagai hasil jawaban doanya, dan dia serahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan anak itu menjadi imam saat itu yang mengurapi raja-raja. Ingat, di balik kemenangan yang kita dapatkan ada sesuatu hal yang luar biasa. Memang sakit-sakit dahulu, tapi bersenang-senang kemudian. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dari ketiga hal yang kita hadapi, yang kita belajar hari ini. Yang pertama tadi, jangan pernah menggantungkan hidup pemberian Tuhan pada hal-hal yang bersifat sementara, bersifat fana. Yang kedua adalah jangan memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut cara dan waktu kita. Dan yang ketiga itu adalah jangan menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di ayat yang ke-11 sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menang di dalam pencobaan, ketika kita menang di dalam masalah dan penderitaan, dalam problema hidup yang kita hadapi setiap hari, saya yakin dan percaya ada kedepannya yang kita dapatkan mahkota kemenangan. Di sini dikatakan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Akhirnya yang kita dapatkan ketika kita memposisikan Tuhan dan mengutamakan Tuhan adalah sesuatu hal yang luar biasa. Menang di dalam pencobaan, hal yang ketiga itulah yang perlu kita lakukan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetap
utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari tetap mengutamakan hal-hal yang istimewa untuk Tuhan, memikirkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya yakin dan percaya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengutamakan keinginan Tuhan, kemauannya Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang lainnya pun akan ditambahkan kepada kita. Yang kita cari hari-hari ini adalah makanan dan segala macam yang fana itu, yang sementara itu, hanya dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi yang perlu saya sampaikan hari ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang semuanya itu maksudnya di situ adalah hal-hal yang sementara itu Tuhan. Hal yang sekecil Tuhan pasti kasih. Yang paling penting adalah memprioritaskan Tuhan. Siapa sih yang tidak senang ketika kita memprioritaskan Tuhan? Kalau pasti Tuhan senang. Siapa sih yang tidak senang ketika dirinya diprioritaskan oleh orang lain? Siapa sih yang tidak bangga ketika kita diprioritaskan oleh orang lain? Pasti bangga. Jika ada teman mungkin ya setiap hari dia cerita keluhan segala macam dia sampaikan, kita pasti senang, berarti dianggap kita ini adalah orang yang terbaik dalam kehidupannya. Tapi ingat, selain daripada itu ada Tuhan yang hebat, yang lebih luar biasa lagi, yang harus kita prioritaskan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita belajar menghadapi tantangan dan pencobaan. Saya yakin dan percaya di masa pandemi ini anak-anak Tuhan tidak pernah mengeluh, anak-anak Tuhan tidak pernah merasa kelaparan, anak-anak Tuhan tidak pernah merasa kekurangan. Karena kenapa? Di dalam dirinya ada Tuhan yang mampu membangkitkan semangatnya untuk tetap bersyukur dan beriman dan berpengharapan kepada Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Firman Tuhan yang singkat ini, biarlah kami tanam di dalam hati kami dan pemikiran kami. Tidak kami pusingkan diri kami terhadap hal-hal yang fana dan sementara. Tidak mau memaksakan Tuhan untuk menolong kami sesuai dengan kemauan kami. Tapi kami menyerahkannya di dalam kehidupan Tuhan. Di dalam apa maunya Tuhan. Di dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Dan kami mau memprioritaskan Tuhan. Tidak mau menggeser kedudukan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai Tuhan yang kami sembah dan kami puji setiap hari. Dan biarlah kemenangan-kemenangan yang kami dapatkan dalam kehidupan ini bisa kami dapatkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.